Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Kak. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Muhammad Fajar, ketua kelas kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, sebelum kita lebih dalam memahami pembelajaran kita, Bapak akan membuka refleksi. Guys, penyelam ini mencoba membuktikan bahwa tekanan kedalaman laut itu benar-benar nyata. Penyelam ini akan membuktikannya dengan metode sederhana guys, yakni eksperimen menggunakan botol kosong. Setelah mendapatkan botol kosong, pria ini akan membawa botol tersebut menyelam pada kedalaman sekitar 7 meter. Tutup botol pun mulai dikencangkan dan secara perlahan pria ini berenang menuju dasar perairan. Tiba-tiba botol tersebut menjadi pipih guys, seperti ada tekanan yang menghimpit. Dan ajaibnya, ketika pria ini membiarkan botol mengapung ke permukaan, perlahan-lahan botol tersebut kembali ke bentuk semula guys. Apa yang Anda amati dari sini? Apa yang Anda dapatkan? Berikan pendapat Anda. Baik, terima kasih Nopal telah menjawab dari video yang kita tayangkan tadi. Nah, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk menonton video. Bapak mau bertanya, kenapa di penyelam itu ada batas penyelamannya? Kenapa? Ya, Pak. Karena semakin dalam itu tekanannya semakin besar, sehingga diberi batas untuk penyelamatan. Baik, apa yang dikatakan dalam surat tadi sudah benar. Karena semakin dalam penyelam, dia tekanan hidrostatisnya atau tekanan di dalam airnya semakin besar. Baik, Bapak akan jelaskan sebentar materi kita dinamika hidrostatis. Di sini ada sebuah bendungan. Kenapa bendungan ini dibuat lebih tebal di dasarnya daripada di atas? Kenapa? Saya Pak, karena tekanan di bawah dan di paling dalam itu tekanannya paling besar Pak, sehingga membutuhkan bendungannya lebih tebal. Jadi apa yang dikatakan oleh Kristen Nopal tadi benar, karena tekanan yang di bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Jadi kita akan mempelajari tentang apa itu tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat air terhadap suatu ruas yang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, itu tekanan hidrostatis. Jadi di sini supaya siswa sekalian bisa mengerti, jadi Bapak akan melakukan demonstrasi. Di sini kalian akan mengerjakan LKP dari lab atau outlet ini. Kita ambil manometernya, kita letakkan pada kedalaman 1 meter. Oke. Hati-hati meletakkannya tinggal pas 1 meter ujungnya ini. Oke. Kemudian kita catat. Yang tercatat di sini adalah tekanan totalnya. Jadi ketika di AKS ini adalah tekanan totalnya pada kedalaman 1 meter. Kita catat hasil pengukuran kita. Pindahkan ke sini, misalkan ini 1,472 kilopascal. Kita pindahkan ke sini. Kemudian tekanan hidrostatisnya itu berapa? Tekanan hidrostatis adalah tekanan udara luar. Nah, tekanan total tadi dikurang dengan tekanan udara luar. Jadi berapa yang diperoleh pada kolom pertama ini dikurang dengan tekanan udara luarnya, itu adalah tekanan hidrostatisnya. Baik, Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD ini. Bapak akan bentuk kelompok. Bapak bentuk 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1 sudah, Pak. Baik, untuk kelompok 1 bisa mewakili kelompoknya untuk maju mempresentasikan jawaban kelompok. Ini pertanyaan yang quotes. Ini Bapak akan bertanya
Ini akan Bapak kasih hadiah kalau bisa menjawab. Kenapa penyelam ketika menyelam dalam laut ada batas penyelamannya? Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu rumus tekanan hidrostatis. Nah, rumus tekanan hidrostatis itu adalah sama dengan rho dikali G dikali H. Di mana P ini adalah rho ini adalah massa jenisnya, massa jenis benda cair. G itu gravitasi, kecepatan gravitasi. Dan H itu adalah kedalaman. jadi ketika ini yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kenapa di botol tadi itu lebih kencang di bawah? Karena kedalamannya juga, karena kedalamannya lebih tinggi, lebih dalam. Massa jenis cair juga mempengaruhi. Misalnya massa jenis air tadi dengan massa jenis madu itu berbeda. Baik, kita sudah menjaga RKPD dan Bapak sudah menjelaskan juga sebentar tadi dan sudah mendemonstrasikan. Jadi Bapak mau minta anak-anak untuk menyimpulkan kembali pembelajaran kita. Saya Pak. Kesimpulan dari pelajaran tadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu ruas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Secara mudahnya, tiap-tiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari jarak kedalamannya. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini karena ini kita akan Bapak kasih tugas buat kalian di Google Classroom. Nanti Bapak akan share tugas di Google Classroom, silahkan dikerjakan di rumah. Pengumpulannya minggu depan. Sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas untuk memimpin kembali untuk berdoa ya kita selamat sampai tujuan kita masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.